Pernahkah kalian melihat seseorang jatuh pingsan hanya dengan lambaian tangan? Tanpa kontak fisik, tanpa tenaga, tiba-tiba lawan tumbang seperti terkena serangan jantung. Selamat datang di Bahas Budo. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena di dunia bela diri yang selalu memicu perdebatan panas. No touch knockout. Apakah ini kekuatan energi Qi yang luar biasa atau hanya sekedar trik psikologis dan kolusi? Kita akan bedah mulai dari sang legenda George Dillman hingga muridnya Tom Cameron. Sebelum kita masuk ke drama, kita harus objektif. Ada perbedaan besar antara teknik titik tekan atau Kyusojitsu atau Dimak dengan no touch. Titik tekan melibatkan kontak fisik nyata pada saraf atau pembuluh darah. Ini hal lumrah di banyak bela diri seperti karate atau jujitsu. Efeknya nyata secara fisiologis. No touch KO mengklaim bisa menjatuhkan lawan hanya menggunakan energi internal, Qi, teriakan, kiai, atau niat. KO. Para skeptis menyebut ini bukan bela diri, melainkan kombinasi antara hipnotis, sugesti massa, dan kolusi, kesepakatan terselubung, antara guru dan murid. Berbicara no touch, kita harus bicara soal George Dillman. Dia adalah tokoh besar di dunia Kyusojitsu. Tapi, reputasinya runtuh saat ia mencoba membuktikan kekuatan tanpa sentuhan di depan kamera National Geographic. Saat itu, Dillman gagal total menjatuhkan relawan yang tidak mengenalnya. Alasannya, sangat ikonik. Dia bilang, relawan tersebut menaruh lidah di posisi yang salah, atau mengangkat jari kaki, sehingga aliran energinya terblokir. Disinilah letak masalahnya. Jika sebuah teknik bela diri hanya bekerja jika lawan bekerja sama atau tidak memasang tameng mental, apakah itu masih bisa disebut bela diri untuk perlindungan diri? Nah, sekarang kita masuk ke tokoh utama kita hari ini, Tom Cameron, atau dikenal juga dengan nama Harry Thomas. Dia adalah murid dari Dillman yang membawa klaim ini ke tingkat yang lebih teatrikal. Cameron mengklaim bisa menjatuhkan orang hanya dengan energi jarak jauh. Sama seperti gurunya, saat diuji oleh pihak luar atau skeptis, kekuatan ini mendadak hilang atau tidak bekerja pada orang yang tidak percaya. Kita harus paham fenomena compliance atau kepatuhan. Murid-murid yang sudah sangat hormat pada gurunya, secara tidak sadar ingin terjatuh karena sugesti yang begitu kuat di dalam dojo. Mari kita lihat kejadian nyata yang sangat unik dari arsip acara Steve Gatlin Star Makers. Di sini, Tom Cameron tidak mendemonstrasikan kekuatannya pada orang lain, melainkan ia membiarkan murid perempuannya, Samantha, yang melakukan KO tanpa sentuhan kepadanya. We know martial arts from karate movies, but did you know they can also be used as a talent? Our next guest, Grandmaster Tom Cameron, uses pressure points and energy beams to drop his enemies to the ground. Enjoy Grandmaster Tom Cameron and his assistant Samantha with their exciting martial arts demonstration. Sebelum KO, mereka mendemonstrasikan bagaimana suara seperti Mi dan Ho diklaim bisa menarik atau mendorong lawan tanpa tenaga fisik yang besar.
But it doesn't require any kind of strength. It doesn't require any kind of physical acuity. The thing that sets our art apart is the fact that we do use energy projection as well as sound. But for right now, what I want to do is, if you grab hold of my hand, like a Roman grab, good. Now I'm going to try and pull you. I want you to resist as much as possible. Get down in a good stance. Don't let me pull you. Resist. But the sound, okay, thank you. But the sound to get the energy in the room moving towards me is actually the word me. So if he resists, and I say me, he's not able to resist me any longer. The energy actually forces him towards me. And I can resist, I can fight it, she can't get me. But if she uses that word, Me. the sound is ho. Don't let me push you. Samantha berdiri di depan Tom. Ia melakukan gerakan tangan seperti mendorong energi dan mengeluarkan teriakan tajam. Tom Cameron, pria yang jauh lebih besar, tiba-tiba jatuh terkulai ke belakang, tanpa kehilangan kesadaran selama beberapa saat. Samantha kemudian harus melakukan teknik pemulihan, mengosap punggung dan menepuk bahu, untuk membangunkan Tom kembali. Ini adalah momen yang sangat menarik untuk dibedah. Di depan kamera, Tom mengeklaim bahwa sistem saraf manusia bisa dipengaruhi oleh suara dan proyeksi energi layaknya circuit breaker pada komputer. But how long have you been practicing these techniques before you were able to make someone fall with sound and motion? A couple years. That's fantastic. Namun, perhatikan poin ini. Samantha mengaku ia hanya butuh beberapa menit latihan untuk bisa melakukan demonstrasi ini. Meskipun ia sudah berlatih bela diri selama 2 tahun. Disinilah letak skeptisisme para ahli. Jika teknik ini begitu mudah dipelajari hingga bisa menjatuhkan Grandmaster dalam hitungan menit, mengapa teknik ini tidak pernah terlihat di arena pertarungan nyata? Dalam video ini, kita melihat sebuah ekosistem yang tertutup, di mana sang guru mengondisikan muridnya dan dirinya sendiri untuk bereaksi terhadap isyarat tertentu. Tom jatuh bukan karena kekuatan fisik dari luar, melainkan karena ia adalah penerima yang sudah terlatih untuk jatuh. Sebenarnya sah-sah saja kalau kalian mau membuat konten tentang kekuatan super atau energi internal. Dunia maya itu bebas selama tidak melanggar hukum. Tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Jika kalian menyebut ini adalah hiburan atau seni teatrikal, orang akan paham. Namun jika kalian mengeklaim ini adalah teknik bela diri asli yang bisa dipakai di jalanan, siap-siaplah menghadapi gelombang tantangan dari para praktisi bela diri realis. Bela diri adalah tentang kejujuran. Titik tekan saraf itu nyata secara medis. Tapi menjatuhkan orang dengan pikiran, itu ranah yang berbeda. Jadi, menurut kalian bagaimana? Apakah Qi tanpa sentuhan itu benar-benar ada tapi sangat langka? Atau memang murni fenomena psikologis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tetaplah berlatih dengan logika. Saya Admin Bahas Budo, salam bela diri. Salam waras.